Banyak orang mengatakan, oh, kok sepertinya ingin turun ke bawah padahal posisinya sudah di atas. Pemimpin itu nggak begitu. Pemimpin yang paham itu adalah pemimpin yang paham atas dan bawah, paham top, paham down. Jadi bukan soal cari kerja, itu namanya tanggapan-tanggapan yang skeptik. Dari sisi partai, Anies akan mendapatkan PKS, PKB, Nasdem, PDIP. Saya kira itu menjadi kesepakatan. Tinggal mungkin kapan diumumkan. Jakarta harus dipimpin, ya kan, oleh orang sekelas Mas Anies. Jadi saya melihat hari ini belum ada satu calon pun yang memiliki kualifikasi yang dimiliki oleh Mas Anies. Dan saya percaya warga Jakarta itu lebih kritis untuk bisa mencegah. Nggak terlalu problem seperti kemarin secara nasional, kita sulit. Tapi kalau di Jakarta, saya yakin kita akan bersama warga mencegah hal-hal kotor yang seperti itu. Ya kalau kita pahami ya, kalau kita mau memahami kondisi Indonesia saat ini memang krisis kepemimpinan. Sebenarnya poin utamanya itu. Krisis kepemimpinan dalam pengertian pemimpin yang berintegritas ya. Pemimpin yang ngawur-ngawur juga banyak, ya kan. Kita bicara pemimpin yang berintegritas. Kemudian pemimpin yang punya passion selalu bicara kesetaraan, pemimpin yang selalu bicara tentang keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Nah, kalau kita kembali ke Anies, track record kita nggak berada dalam posisi ragu untuk memastikan bahwa beliau sudah menunjukkan kinerjanya, KPI-nya ketika di DKI. Kemudian dia ada waktu untuk kemudian mengembalikan kinerja yang lalu untuk kemudian memimpin DKI, kenapa tidak? Dan harapan kita tentunya 2029 ini stepping stone saja. Dalam pikiran saya, sampai 2029 ini stepping stone untuk menuju sebab Indonesia memerlukan pemimpin yang berintegritas. Jadi lagi-lagi kalau saya di situ cukup clear untuk kemudian mendorong Anies untuk kemudian memimpin DKI, untuk berikutnya 2029 memimpin Indonesia. Saya pikir itu clear, message-nya clear, dan integritinya jelas, KPI-nya jelas. Value yang dia create selama di DKI itu jelas. Value yang dia create di masa lalu karirnya itu juga jelas. Tidak ada keraguan di situ. Soal kemudian ada katakanlah pandangan-pandangan tentang seperti apa mereka memandang Anies di masa lalu, itu semua merupakan menurut saya hanya bunga-bunga saja. Dan itu merupakan bagian yang nggak terpisahkan dengan bagian dari yang kita sebut sebagai dinamika. Karena memimpin itu adalah dinamika. Dinamika itu ada up and down dan seterusnya. Saya pikir itu, Bung Levi. Cukup ya? Seberapa besar pengaruh Anies ini ketika pasca pilpres itu kan? Euforianya apakah masih sama atau berbeda nih pilkada ini untuk Anies? Iya, tentunya kalau kita katakan bahwa di level nasional saya dia sudah memiliki poin ya, 2 poin, which is kalau kemarin pemilu dilakukan dengan benar tanpa ada cawe-cawe orang-orang tertentu dan mengerahkan dana dan seterusnya, kita pastikan Anies sudah leading di situ sebenarnya. Jadi kalaupun ini ada waktu beliau untuk kemudian melakukan sesuatu yang katakanlah laying down ke bawah, turun lagi ke bawah untuk kemudian naik satu tingkat lagi ke atas, ya kita tidak ragu di situ. Justru banyak orang mengatakan kok sepertinya ingin turun ke bawah padahal posisinya sudah di atas. Pemimpin itu nggak begitu.
Pemimpin yang paham itu adalah pemimpin yang paham atas dan bawah, paham top, paham down. Jadi bukan soal cari kerja, itu namanya tanggapan-tanggapan yang skeptik. Kita nggak perlu orang-orang skeptik untuk melihat Indonesia. Kita perlu orang-orang yang memiliki optimistik. Dan untuk mencari orang yang seperti saya bilang tadi di bagian depan, untuk mencari orang yang memiliki integriti itu nggak gampang. Anda tunjukkan 1-10 sekarang di Indonesia, ada berapa orang yang sebenarnya memilih levelnya sama dengan Anies? Tunjukin sama saya, ada berapa orang? Itu poinnya. Bro, kan kemarin bro termasuk orang yang mendatangi PKS. Yep. Anies, alasan itu? Ya itu sebabnya kemarin ketika teman-teman mengatakan bahwa dengan PKS ini kan saya sebelum spesifik ya. Saya selama di KPK itu juga 2 kali datang ke acara musyawarah kerjanya PKS. Jadi memang secara moral, secara batin saya mempunyai hubungan, keterkaitan. Nah oleh sebab itu adalah menarik untuk kemudian mendatangkan PKS, Saud yang Kristen dan Batak datang ke PKS kan gitu kan. Nah itu menarik. Dan ternyata PKS menerima. Dan ternyata terlihat di PKS itu sendiri juga beberapa pengurusnya di wilayah Kristen dan anak pendeta gitu. Ya kan? Jadi soal-soal isu-isu yang menyangkut sektarian, soal itu sudah selesai. Itu sebabnya saya datang waktu itu ke PKS dan mereka menerima. Walaupun beberapa orang nanya, emang pasti didukung, pasti kalau nggak didukung ngapain juga kita datang ke sono, gitu saya bilang. Jadi itu sudah jelas, kalau itu there is no doubt about it, bahwa sebenarnya kita datang ke PKS, ya itu memberi warna tentang keesaan, ketunggalan, ya kan, kemanunggalan, terus kemudian kesatuan dan seterusnya. Tentunya nilai-nilai Pancasila di situ. Jadi kita nggak perlu ragu di situ, dan sampai hari ini kita lihat indikasinya cukup kuat, ya kan, PKS arahnya kemana. Mudah-mudahan tidak berubah, dan kita percaya di masa depan PKS juga akan berkembang sebagaimana partai-partai yang sedang leading saat ini. Gitu, Bung Levi. Bang, terakhir Bang, ini kan kemarin kan semangat KIB ini, Ya. semangat itu, apakah untuk Anies ini masih sama nih semangatnya? Ya, yang paling penting untuk dipahami adalah warna-warna yang ada di masyarakat itu ada yang mereka sebenarnya lintas partai, ya kan? Dia lintas partai dan nilai-nilai itu harus dijaga karena politik itu sesuatu yang selalu kita sebut dinamik, dan dia cenderung berubah dan cenderung fleksibel. Nah oleh sebab itu kalau kita bilang ada kelompok kuning hijau biru kemarin itu, saat ini mungkin sudah berubah lagi, kuning hijau biru merah segala macam kan, itu sudah terlihat itu sampai per hari ini tanggal berapa nih, 18 Juli 20 Juli 2024 itu kan cenderungannya udah berubah kan, bukan lagi kuning hijau biru, bahkan sudah masuk ke merah dan yang lain-lain. Jadi itu yang sebenarnya yang kita harus hargai dan itu kita harus apresiasi, karena itulah nilai Pancasila yang sebenarnya. Jadi ada saatnya di mana orang memang duduk dalam satu meja, tapi mereka berbicara tentang pikiran-pikiran yang berbeda, tentang rencana-rencana berbeda, tentang pilihan-pilihan orang berbeda. Tapi pada esensinya mereka di situ ada menciptakan sebuah nilai yang menurut saya itulah nilai yang tertinggi di demokrasi kita, Pancasila tadi itu. Males sekali ya orang bicara Pancasila ya sekarang ini. Oke. Ya, harapan kita masyarakat datang ke bilik suara untuk kemudian tidak ragu lagi untuk DKI, Anies Rashid Baswedan. Dia akan membawa warna di DKI dan tentunya dia akan mewarnai Indonesia. At the end dia akan mewarnai Indonesia dan itu yang paling penting poinnya. Jangan lupa ada nilai yang bisa diciptakan, ada sebuah kreasi yang bisa dibangun, dan yang paling penting adalah yang selalu keluar dari ucapannya Anies Rashid sendiri, Mas Baswedan, bahwa tujuan dia hadir di DKI untuk membahagiakan rakyatnya. Itu yang poin yang paling tinggi sebenarnya. Bro, Yes. sebagai mantan pendukung Anies di Pilpres dengan menjadi koordinator KIB bahkan, apakah Bro Ketua itu mendukung Anies untuk maju di Pilgub DKI? Apa alasannya? Pertama saya klarifikasi dulu ya, bahwa saya bukan mantan pendukung Anies, masih pendukungnya Anies sampai sekarang. Jadi bukan mantan. Top, harus tegas. Ya.
Ya, persoalan Anies maju di DKI ini adalah persoalan kesempatan bagi rakyat Jakarta untuk menikmati kepemimpinan melalui tangannya Anies, ya kan? Jadi saya kira Anies ini adalah akan menjadi trigger untuk melepaskan masyarakat Jakarta dari aspek-aspek diskriminatif, aspek-aspek yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Prabowo sudah mengatakan kemarin bahwa buat apa membangun ibu kota, buat apa membangun kereta api, padahal dalam pembukaan itu hal pertama yang dibangun itu adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan bangsa Indonesia. Ini Anies ketika dia jadi gubernur, dia membuktikan itu. Dia melindungi semua orang-orang yang dari sisi perbedaan agama, dia semua memperlakukan yang sama. Dari sisi rakyat yang tidak memiliki akses di bidang ekonomi dan pemerintah, dia buka peluang itu sehingga masyarakat itu benar-benar menikmati secara real. Apa contohnya? Misalnya transportasi yang connecting. Itu adalah benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terus ditambah lagi dengan UKT Jakarta, pembebasan PBB bagi orang-orang yang memiliki aset 2 miliar ke bawah. Itu adalah hal-hal menjadi pesan apa yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang 45. Nah, ini orang nggak boleh hilang. Jadi artinya apa? Leadership dan kepekaan dia terhadap pembangunan Indonesia itu adalah tidak boleh hilang dari peredaran sistem politik nasional. Ya kan? Saya juga melihat bahwa Prabowo tanpa Anies, ya, maka Prabowo kesulitan untuk merealisasikan program-program kepresidennya. Ya kan, jadi kalau ada program-program yang bagus yang dikerjakan, yang diputuskan oleh presiden dalam hal ini Prabowo, maka tentu itu memiliki efek eksekutor kepada gubernur. Nah, oleh karena itu pemimpin Anies akan menjadi gubernur yang terbaik untuk merealisasikan atau mengeksekusi program-program Prabowo. Itu. Jadi artinya ini ada sinergi. Ya, ada sinergi. Demikian juga program-program dari Anies itu menjadi program-program Anies di DKI akan menjadi role model nasional yang bisa diputuskan oleh presiden. Nah, ini kenapa gitu Anies ini penting. Jadi saya kira Anies ini adalah bukan lagi sekarang bertarung antara Prabowo dengan Anies, tapi adalah simetri dan kemitraan yang saling mengisi. Ya kan? Ini tujuan. Sehingga Anies ini tidak boleh hilang. Harus Anies ada di pentas politik untuk membackup program-program yang dikerjakan oleh Prabowo yang dieksekusi oleh Anies. Itu berarti. Bro, Ketua yakin bahwa nanti Anies akan smooth komunikasi dan eksekusi programnya ketika terpilih dan Prabowo menjadi presiden. Saya sangat yakin, karena kalau kita lihat, misalnya program Prabowo dulu namanya program Revolusi Putih atau program makan gratis, itu kan Anies di DKI sudah direalisasikan. Ya, jadi ini benar-benar akan menjadi sinergitas yang kuat dan bisa menjadi lokomotif ya pembangunan di model nasional melalui apa yang dikerjakan oleh Anies di DKI. Nah, ini. Jadi artinya bahwa Anies ini harus tampil sebagai eksekutor program-program pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo yang akan datang. Nah, ini pentingnya Anies. Nah, karena apa? Karena Prabowo tidak memiliki orang yang mampu menerjemahkan, mengeksekusi program-program yang dicanangkan oleh Prabowo. Ya, ini pentingnya. Kalau keraguan bahwa Anies akan dicurangi lagi bagaimana, Bro? Saya kira tidak kecurangan itu pasti, percobaan kecurangan pasti tetap ada. Tapi saya kira kecurangan beda dengan
di tingkat nasional. Kalau DKI ini tentu adalah kelas masyarakat itu kelas menengah ke atas lebih banyak, sehingga kecurangan-kecurangan itu tidak berefek terhadap Anies Baswedan. Kita bisa melihat itu ketika 2014 ketika Anies ikut Pilgub 2016 itu ketika Anies dikelola kan, Luhut turun, Ibu Mega turun, Jokowi turun, semua turun kekuatan itu kan, Sembilan Naga turun, Anies tetap menang. Jadi artinya memang tipis kemungkinannya untuk berbuat curang di DKI. Oke. Closing statement, bro, untuk partai politik yang sampai saat ini kelihatannya belum bisa memutuskan secara bulat, dan untuk pendukung yang sudah mulai bergerak. Pertama, sekarang ini Anies memiliki dua tim yang bekerja aktif. Pertama, relawan itu mempersiapkan landasan elektoral, itu sudah berjalan. Dan yang kedua, tim lobby partai juga sudah jalan. Saya kira dari sisi partai, Anies akan mendapatkan PKS, PKB, Nasdem, PDIP. Saya kira itu menjadi kesepakatan. Tinggal mungkin kapan diumumkan. Tinggal menunggu waktu tepat untuk diumumkan. Jadi 4 partai itu kelihatannya akan mendukung. Solid, kelihatan akan solid pada Anies. Dan itu tinggal menunggu waktu akan diumumkan sama. Kalau soal wakil bro gimana? Soal wakil, sepertinya Rano Karno. Bro pribadi. Saya kira saya cari pribadi ya. Cari pribadi Rano Karno. Tapi terserah partai-partai lain. PKS kan hari ini kan dia mencalonkan si Soebul Imam. Itu juga punya hak mereka kan. Itu hak prerogatifnya PKS karena pemenang pileg di DKI. Jadi itu punya hak prerogatif. Ya. Jadi tapi kan ini semua harus dikompromikan. Nah, ini saya kira adalah kedepannya ini akan lebih banyak pada tahap kompromi. Ya, tahap kompromi untuk dalam memutuskan siapa wakilnya. Harapannya terhadap partai pendukung yang sekarang ini masih belum jelas, plus wakilnya seperti apa? Silakan. Oh ya, yang pertama saya sebagai pendukung Anies di Pilpres, jadi kalau melihat kontestasi pilkada di depan mata yang akan dilaksanakan sebentar lagi di bulan Oktober, yang dimana proses administrasi pendaftarannya itu di bulan Agustus, khususnya pilkada Jakarta, ya. Jadi tidak ada alasan bagi saya pribadi untuk tidak mendukung lagi Mas Anies untuk kembali memimpin Jakarta. Jadi alasannya kenapa mendukung Mas Anies untuk memimpin kembali Jakarta. Jadi kita berharap Mas Anies bisa menuntaskan pembangunan yang sudah dilakukan di Jakarta. Banyak hal yang dilakukan oleh Mas Anies. Jadi tidak hanya menduplikasi apa yang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, tapi menurut saya sebagai warga Jakarta yang berKTP Jakarta, menganggap apa yang dilakukan oleh Mas Anies 5 tahun dari 2017 sampai dengan 2022 itu adalah suatu hal yang baru. Nah, di mana keterbaruan yang dilakukan oleh Mas Anies? Yang pertama adalah lahirnya sebuah gagasan besar, Jakarta dijadikan sebagai kota kolaborasi. Nah, ini adalah sebuah kata yang bisa memantik kesadaran orang bahwa membangun Jakarta itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tapi membangun Jakarta itu dilakukan oleh banyak orang, banyak komponen masyarakat, banyak suku bangsa yang ada di Jakarta ini. Jadi karena Jakarta ini adalah miniatur Indonesia, itu yang pertama. Keterbaruan yang dilakukan oleh Mas Anies. Yang kedua, ada hal yang menarik yang dilakukan oleh Mas Anies, mengangkat tema ruang ketiga. Nah, ruang ketiga ini adalah suatu hal yang terbarukan yang dilakukan oleh Mas Anies. Jadi menjadikan konsep membuat taman, banyak sekali taman kota yang dibangun oleh Mas Anies, ya kan, selama beliau memimpin 5 tahun. Nah, taman kota yang dibangun oleh Mas Anies itu mengangkat tema besarnya itu adalah sebagai ruang ketiga. Nah, ruang ketiga ini adalah suatu hal yang baru bagi kita, suatu hal yang baru tidak hanya bagi Jakarta, tapi itu suatu hal yang baru bagi Indonesia. Nah, karena sesungguhnya filosofi dari ruang ketiga itu adalah
taman itu sebagai tempat orang untuk berkumpul, ya kan. Jadi semua strata sosial ya bisa berkumpul dalam satu tempat itu. Jadi artinya mereka bertetangga ya kan bisa mengisi waktu ya di taman yang representatif. Misalnya bisa kita lihat misalnya Tebet Eco Park ya segala macam ya kan. Dan itu tidak hanya bermanfaat bagi orang Jakarta, tapi ada juga orang yang di luar Jakarta pun datang untuk melihat ini. Dan konsep orang ketiga konsep ruang ketiga itu suatu hal yang baru yang dilakukan oleh Mas Anies. Nah, terus yang ketiga yang paling penting adalah Mas Anies mampu mengintegrasikan transportasi Jakarta. Jadi itu tidak bisa dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Walaupun roadmap daripada pembangunan jalur transportasi publik di Jakarta itu ya sudah dibangun oleh gubernur-gubernur sebelumnya, tapi gubernur sebelumnya tidak mampu mengintegrasikan transportasi tersebut. Nah, justru di era Mas Anies 5 tahun mampu mengintegrasikan semua transportasi itu terhubung. Nah, dengan mekanisme pembayaran ataupun ongkos biaya dari timur ke barat atau dari selatan ke utara itu dengan satu kali bayar. Dan itu murah. Jadi itu menurunkan biaya biaya hidup daripada masyarakat. Itu efektif sekali. Nah, saya berharap kenapa Mas Anies penting untuk kembali menjadi gubernur Jakarta supaya bisa melanjutkan mengintegrasikan semua transportasi. Saya anggap bahwa ini belum tuntas 100%. Jadi mungkin bisa menambah rute-rute baru sehingga moda transportasi yang ada di Jakarta itu bisa disentuh oleh transportasi publik. Dan yang kedua adalah bagaimana mendorong transportasi publik itu, karena masih ada juga transportasi itu yang misalnya Jaklingko itu belum ber-AC dan segala macam. Jadi kita minta nanti Mas Anies untuk membuat lebih nyaman lagi tuh di transportasinya. Terutama misalnya Jaklingko itu ya kalau bisa semua mobilnya sudah menggunakan AC. Jadi sehingga kita pun yang menggunakan transport private ya, kendaraan pribadi dan segala macam ya bisa beralih tuh menggunakan transportasi publik kalau transportasi publik itu sudah masuk pada fase jauh lebih nyaman lagi ya. Itu yang ketiga. Nah, terus yang keempat Jakarta harus dipimpin ya kan oleh orang sekelas Mas Anies. Jadi saya melihat hari ini belum ada satu calon pun yang memiliki kualifikasi yang dimiliki oleh Mas Anies. Ya kan? Jadi dua hal yang berbeda, persoalan Mas Anies gagal maju presiden, ya kan. Jadi ya pengabdian itu bisa di mana saja dan kita berharap Mas Anies bisa melanjutkan kembali untuk memimpin Jakarta di 5 tahun yang akan datang. Jadi itulah gambaran umum daripada kenapa saya secara pribadi ya kan masih konsisten untuk mendukung Mas Anies untuk maju sebagai calon gubernur nanti di 2024-2029 yang akan datang. Yang saya kira reaksi warga di Jakarta yang meminta Pak Anies untuk maju ke kontestasi Pilkada DKI itu permintaan yang sangat wajar ya, logis, karena mereka merasakan perbedaan kepemimpinan yang sangat berbeda antara di masa Anies dengan di masa PJ yang sekarang. Jadi banyak kebijakan Anies yang berdampak positif kepada warga, yang sekarang warga merasakan berbagai kekurangan dari kebijakan PJ yang sekarang. Di antara adalah KJMU yang direvisi, lalu masyarakat Kampung Bayam yang terampas haknya yang harusnya mereka dapatkan, KJP Plus ya, yang juga pencairannya itu bermasalah. Jadi warga bereaksi untuk meminta Pak Anies kembali maju ke DKI itu logis sekali. Sekarang ini sudah banyak sekali saya membaca di berbagai media warga-warga di RW yang meminta Pak Anies maju kembali ke DKI. Itu kita relawan belum dibentuk sama sekali. Itu spontanitas warga aja. Artinya Anies bukan keberlanjutan, mengembalikan dari kebijakan-kebijakannya sebelumnya agar kembali menjadi baik.
untuk saya Anies ini berpasangan dengan siapapun cocok. Karena dia itu orang yang bisa membuat kerjasama tim. Bahkan ketika ramai-ramai banyak yang bicara, diantaranya Fahri Hamzah, Sudirman Said, dan lain-lain, bahwa Pemprov DKI sebaiknya yang inline gubernurnya dengan pemerintah pusat, mereka salah. Karena pada saat Anies menjadi gubernur, yang oposisi itu pemerintah pusat terhadap Pemprov DKI, bukan sebaliknya. Pemerintah pusatlah yang oposisi terhadap Pemprov DKI. Jadi bukan Pemprov DKI oposisi. Contohnya, waktu Formula E berusaha dijegal ketika ini. Yang kedua, pada saat penanganan banjir, Menteri PUPR Basuki bicara di depan media yang sangat negatif terhadap kebijakan Pemprov. Lalu karena dia ada di situ langsung dibantah dan ternyata memang salah. Lalu yang ketiga, bagaimana menteri-menteri melakukan festival memuakan, mereka datang ke GIS hanya untuk mengganti rumput. Dan ada banyak lagi kebijakan-kebijakan Anies di masa COVID yang digagalkan karena Jakarta sebagai sentral dari pusat perputaran manusia saat itu kan ingin diisolasi agar tidak menular kemana-mana. Jadi juga tidak diberikan ruang. Bahkan pemerintah pusat cenderung ingin mengangkat dunia pariwisata di saat COVID, kan ngawur. Jadi kalau Anies nanti maju lagi di DKI, tidak ada masalah dengan pemerintah pusat. Yang kedua, wakilnya siapapun akan baik-baik saja, terkecuali pun, ini pandangan saya pribadi, tidak, buat saya najis kalau dia sampai berpasangan dengan Kaisang. Untuk saya, yang lain silahkan, apa orang lain berpendapat apapun silahkan. Tapi untuk saya najis. Bahwa nanti setelah ini di-upload ada orang yang berkomentar negatif tentang saya, biarkan aja, mereka kan buat saya kaum gobanan. Kaum receh, kaum gobanan yang hidupnya itu hanya jadi buzzer, dibayar dengan murah, harga dirinya terlalu rendah, nista sekali mereka itu. Sebelum mereka berkomentar, saya bisa mengomentari duluan. Bang Dimas, Bang, dapat pilkada nih, nanti seperti apa nih? Harapan untuk pilkada ini? Semoga lebih baik, lebih fair, aparat tidak turun, bansos tidak turun, biarkan individu-individu terbaik dari bangsa ini bertarung dengan selayaknya. Tidak ada lagi permainan-permainan seperti yang kita lihat di Pilpres kemarin maupun pada saat Pilkada DKI 2017. Bagaimana bansos itu dikawal oleh aparat, bahkan di minggu tenang kan. Oh, Bang, terakhir, ini pola yang sama bisa terjadi nggak ya? Sangat bisa pola yang sama terjadi. Oleh karena itu saya kira kita butuh partisipasi warga secara aktif untuk mencegah demikian. Dan saya percaya warga Jakarta itu lebih kritis untuk bisa mencegah. Nggak terlalu problem seperti kemarin secara nasional, kita sulit. Tapi kalau di Jakarta, saya yakin kita akan bersama warga mencegah hal-hal kotor yang seperti itu.